Nih. Cari yang namanya tensor. Oke. Tapi tensor ini tidak berguna kalau nggak ada gambar anatomi 3D. Saya jadi bukain dulu. Oke, yang pertama tadi ya. Jadi ini 3D T1 post contrast ISO, berarti 3D ya. Ini saya klik di sini, icon ini. Bisa klik icon ini atau klik application namanya Neo 3D, sama aja. Ini shortcutnya, oke? Nah ini, klik. Nah, gambarnya akan terupload ke sini. Oke. Terus kita timpa dengan tensor. Tensor. Ya. Tensor ini Buka. lagi. Klik. Continue aja. Yes. Nah, sekarang gambarnya udah berwarna. Karena gambar jadi ketimpa dengan itu. Step selanjutnya adalah saya akan belum salah. Nah, saya aktifkan Camtasia dulu ya, biar Camtasianya jalan ya. Nanti sekaligus saya kumpulin ini. Browser 3D saya ini, kemudian si tensor timpal ya. Udah. Gambar ini, gambar 3D-nya ini kalau saya klik 2 kali, klik membesar. Saya bisa putar. Nah, ini akan saya garis birunya saya klik jadi kuning dan saya turun ke bawah. Ya, kita potong ini. Oke. Nah, di sini ada gambar warna-warni di dalamnya nih. Jadi warna-warni itu artinya di dalam sini ada sesuatunya. Ada yang kita sebut jaras-jaras white matter. Untuk memunculkannya, saya harus tahan tombol kontrol. Ya. Oke. Tahan, kemudian saya arsir. Kita mau jadi batang kotak dulu, nih batang kotak. Saya arsir gini. Tahan ya. Nah, ini kayak menggambar ini. Saya gambar sesuai dengan luasnya batang kotak. Penuhin. Berarti cuma di daerah batang otaknya aja ya? Sementara batang otak dulu. Iya, betul. Sampai penuh ya. Nah, kalau udah penuh ini, saya akan aktifkan. Nah, sebelum aktifkan, saya akan edit dulu nih. Biar gambarnya cantik, saat ini rata-rata kita pakai ini. Visual, saya ganti dulu nih. Propertiesnya nih. Visualisasi, saya ganti menjadi polyline. Terus saya klik apply, saya go close. Lihat ya, ketika saya klik kanan, saya start kartografi. Muncullah ini ya. Ini yang kita sebut adalah jaras-jaras otak atau serabut, kita sebut neuron ya. Ini kalau saya mau klik ini saya zoom. Oke, ini masih ada gambar warna hijaunya ini. Saya klik kanan, di fusion set point-nya saya hilangkan ini. Jadi ternyata di dalam batang otak kita itu berisi serabut saraf yang menghubungkan antara korteks kanan dan kiri dengan spinal cord. Makanya kalau ada pasien stroke di sekitar jalur ini, pasien akan mengalami gangguan pergerakan. Yang stroke sebelah kanan, gangguan gerak sebelah kiri. Ya, itu artinya stroke-nya sepanjang dari. Ini namanya biru, ini namanya corticospinal tract. Jadi warna di sini biru menunjukkan dari atas ke bawah, merah kiri kanan, hijau itu depan belakang. Arahnya. Oke. Ini yang saya gambar, ini corticospinal tract ini. Kalau saya mau lebih ramai lagi, saya naik ke atas, gini. Kemudian akan saya gambar ini merah ini, dari kiri kanan ya. Tahu corpus callosum? Iya, tahu. Saya akan gambar corpus callosum. Saya gambar lagi, penuhin, saya gambar lagi. Itu di bagian depan juga corpus callosum juga, Mas? Ya, yang merah nih. Ini nanti sebenarnya dalam prakteknya
teknik ini kita pakai, kita hanya mau melihat jaras-jaras yang menyeberang ke tumor. Enggak semuanya. Ini saya contoh semuanya nih, klik kanan atau kaki. Oke. Saya akan putar lagi, ini putar dulu. Ini saya klik kanan dulu. Sirkuitnya saya sembunyikan ini sirkuitnya. Kita lihat ya, saya zoom out dulu. Set. Sekarang tambah rame ya. Ternyata selama ini yang kita buat corpus callosum itu adalah bagian otak yang menghubungkan hemisfer kanan dan kiri. Iya. Merah artinya kiri kanan, hijau artinya depan ke belakang. Oke? Nanti kalau udah jadi sesuai dengan kemauan kita gini ya. Contoh ada tumor begini, saya snapshot pakai ini. Save Iya. image. Baru dikirim ke PACS gitu Ya, ya. hasilnya nanti akan berupa ini yang bisa dikirim ke PACS yang seperti itu. Admin Instagram ini mana? Ya. Ini yang bisa dikirim sana. Lagi ke Singapura. Tapi kalau sudah di save ini nggak bisa di zoom, nggak pecah sih. Tapi kalau yang di sini ketika di zoom dia nggak pecah. Bisa ini zoom. Oh iya, di, Ya. di aplikasi Neuro 3D-nya. Oke. Inilah kenapa kalau tadi pada pasien stroke yang stroke di bagian atas di region MCA yang TTI. gitu ya. Oke, yang penting fungsi dasar udah tahu, cara membukanya, kemudian bagaimana cara menampilkan jarasnya. Saya simpan ini. Itu harus pakai kontrak. Enggak. Tapi Kalau ISO, berarti kita ambil ISO biasa aja. Iya, kita ambil biasa. Jadi protokolnya akan saya simpan di sini. Memang umumnya yang minta DTI itu adalah dokter bedah saraf untuk fungsinya untuk sebelum operasi. Oh. banyak. Oke, saya akan masukkan di sini ya. Contoh, saya ganti nama bukan begitu tapi brain. Spek terapi. Saya akan ganti namanya ini brain kontras. Brain kontras multi parametrik. Ini komplit semua nih. Tadi ada perfusi, Yes. spektroskopi, Betul, sama TTI. betul. Jadi kalau ada brain ini isinya adalah seperti biasa, oke. Nanti Terus nanti ada kan masih kontras ya. Iya. Terus nanti di dalamnya ada, saya akan ambil pasien tadi. Saya ambil dari pasien yang barusan, Pak Sukrin. Ada DTI-nya, kemudian ada 3D empiricnya. Memang beberapa rumah sakit sih kalau sudah bikin 3D nggak lagi bikin aksial sagittal ini sih. Oh, Kalau di sini dokter setuju dibuang. Ya. Tapi kalau untuk belum- post kontrasnya. Iya. Saat ini memang belum bisa ya. Nanti ini namanya MDDW, saya akan ganti nama menjadi kasih dalam kurung ini DTI. Kami nyebutnya MDDW, multi directional defibrillator. Oke. Jadi saya akan ambil dulu protokolnya tadi yang pasien tadi. Ini satu, terus ya. 1, 2, sorry, 1, 2, 3 sama perfusi ya. Saya tarik ke sini. Kurang satu lagi yang tra sama sagittal belum masuk. Oke, saya akan resume. Jadi urutannya brain rutin sudah, injek kontras pakai perfusi.
Oke ya. Di perfusi saya beri pengingat bahwa injek kontras, Sembilan. after 9. Jadi 10 gitu ya. Injek kontras. Nah, injek kontras kita bikin ya koronal, sagital, Oke, aksial, oke. kontras headset ini. Nah, kemudian di sini akan saya kasih opsional di sini DTI. DTI ya, kalau dies muncul nanti. Oke. Kalau dies muncullah DTI-nya ini. Oke. Dan dia sepaket dengan 3D-nya. Gitu ya. Oh iya, ha. Karena saya sepaket. Kemudian fotokopi di sini. Oke. Ini saya buat autocopy ke Coronal. Kalau misalnya itu post kontrasnya tanpa spektros bisa dihapus ya Mas ya? Tinggal Jadi di no aja fotokopinya. tinggal di no aja. Kita simulasi di sini ya. Oke ya. Contoh ini saya simulasi benar ya. Jadi kalau saya ambil dari Pak Kirin itu. Contoh Kirin nih sama lagi. Saya ambilnya brand kontras multiparametrik ya. Ya ini orang masih banyak nih. Ya, ini kan pasti kontras sih ya. Pasti kontras, nggak mungkin nggak kontras nih. Iya betul. Jadi total 39 menit kalau pakai kontras. Kalau kita yes kan si stetoskop apa DTI tambah 2 lagi ya. Ya betul. Spektrum pasti ada. Ya. Ini kalau saya pilih single atau multi. Multi. Aja. Ya. Kalau nggak jadi stetoskopi tinggal dihapus aja gini. Oke, spektroskopi tinggal dihapus juga berarti ya. Hapus stetoskopi. Oke. Tapi kalau misalnya itu yang after kontras perfusinya di atas Mas. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, kita pilih kontras biasa saja. Oke, ya berarti saya harus hapus aja nih. Berarti eject kontras yang after 9 juga dihapus. Iya, nggak usah lagi. Nggak usah lagi kan? Atau mau lebih baik saya yes no lagi aja. Bisa juga sih. Perfusi ini kan udah paket nih, berarti udah multiparametrik, ada semua sih. Iya, ha-ha. Kalau mau dibuat gitu juga bisa nih. Saya kasih yes no nih. Perfusion atau DSC ya, nama lainnya. Kalau di yes muncul, kalau enggak, kalau di no ya nggak muncul. Nih, ups, saya lupa terus nih. Gini. Terus sama nih, spektroskopi juga saya bisa yes no lagi nih kalau memang dibutuhkan itu. Spektroskopi. Kalau di yes muncul, kalau enggak ya enggak muncul. Ini semua udah ke sini. Ke sini, ini ke sini. Nah, kayak gini. Nah, kan kayaknya ini ya. Ada kamar dalam kamar gitu ya. Iya, betul. Kan. Coba saya simulasikan. Kalau makainya adalah ini ya. Multiparametrik. Ini. Kontras pasti. Kalau nggak dipilih perfusi ya habis pre-kontras, post-kontras selesai. Iya, betul. Kalau kita mau perfusi di yes muncullah sekuen ini. Ya, betul. Kalau dibuat DTI, yes muncul sekuen ini. Ya. Kalau dibuat fotokopi, yes Muncul. kopi nanti milih multi apa single. Oh, Kebanyakan multi aja sih. Gitu ya. ya. Total semua kalau dikerjakan 47 menit. Oh. 48. Clear ya? Ya, ini kalau ya nanti kalau mungkin brain tumor akan sering minta seperti ini sih. Brain tumor di sini tumor sering sih Mas, banyak, lumayan lah. Iya, SOL banyak, dan kalau misalnya sudah ada kayak gini pasti ke depan pasti diminta sih sebenarnya. Iya, itu maksudku. Untuk DT ini Mas yang diarsir cuman batang otak sama korpus callosum saja atau Nanti ke depan yang di arsir itu tergantung tumornya di mana. oh
Jadi yang dihasil tumornya aja, area tumornya atau? Sudah dikit-dikit. Oh gitu. Kita nanti seleksi. Kita mau lihat di sekitar tumor itu apa daerahnya yang kena, yang mana yang enggak, yang mana. Sistem. Oke, clear ya? Oke, clear.